Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah teladan, yaitu kisah kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang membuat para perampok bertaubat. Simak video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, akan dicatat di sisi Allah dirinya sebagai orang yang jujur." Hadis sahih di atas menggambarkan keutamaan bersikap jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang jujur. Bahkan, hidayahnya dapat turun melalui perantaraan tindakan dan lisan yang berterus terang. Misalnya, kisah yang dialami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berikut ini. Dalam sebuah riwayat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah ditanya oleh muridnya, yakni Syekh Muhammad bin Qaid Al-Awani, tentang bagaimana membangun kesuksesan hidup. Seketika itu, Syekh Abdul Qadir pun menjelaskan bahwa dirinya menjunjung kejujuran. Dengan memegang teguh kejujuran, Syekh Abdul Qadir selamat dari perbuatan jahat para perampok saat ia dalam perjalanan menuntut ilmu ke Baghdad. Kisah ini pun diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada muridnya itu. Saat kecil, Syekh Abdul Qadir meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Baghdad dengan tujuan menuntut ilmu. Ibunya pun mengizinkan dan memberikannya uang 40 dinar sebagai bekal dalam perjalanan menuju Baghdad. Uang sebanyak 40 dinar itu diselipkan di lipatan pakaian di bawah ketiak Syekh Abdul Qadir. Sebelum berangkat, ibunya berpesan agar Syekh Abdul Qadir senantiasa jujur dalam kondisi apapun. Syekh Abdul Qadir pun kemudian berangkat dengan rombongan kecil yang hendak menuju ke Baghdad. Saat sampai di wilayah Hamdan, rombongan yang akan pergi ke Baghdad itu pun dihadang oleh para perampok. Para perampok pun merampas semua harta benda orang-orang yang akan berangkat ke Baghdad itu. Hingga tiba saat Syekh Abdul Qadir didekati salah satu perampok, perampok itu menanyakan tentang harta benda yang dibawanya. Seketika, dengan jujur, Syekh Abdul Qadir pun menjawab bahwa ia membawa uang 40 dinar. Syekh Abdul Qadir pun menunjukkan letak di mana uangnya disimpan. Namun, perampok yang bertanya itu meragukan jawaban Syekh Abdul Qadir yang masih kecil dan menganggapnya hanya sebagai candaan. Tetapi saat perampok lainnya bertanya tentang hal yang sama, Syekh Abdul Qadir pun menjawab seperti yang diutarakan sebelumnya. Hingga kemudian, para perampok itu mengadu kepada pemimpinnya. Pimpinan perampok pun lantas menghampiri Syekh Abdul Qadir dan menanyakan tentang harta yang dibawanya. Syekh Abdul Qadir pun kembali menjelaskan bahwa dirinya membawa uang 40 dinar yang diletakkan di lipatan baju. Pimpinan perampok itu lantas merobek jahitan baju yang berada di bawah ketiak Syekh Abdul Qadir dan mendapati uang sebesar 40 dinar itu. Pimpinan perampok pun terheran hingga bertanya kepada Syekh Abdul Qadir tentang apa yang membuatnya begitu saja mengaku tentang harta yang dibawanya yang akan dirampok. Kemudian, Syekh Abdul Qadir pun menjawab bahwa ia teringat pesan sekaligus janji pada ibunya agar selalu jujur. Sebab itulah Syekh Abdul Qadir memberitahu harta yang dibawanya pada perampok. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir, pimpinan perampok itu tersungkur dan menangis. Ia pun langsung menyatakan taubat atas perbuatannya. Seketika anak buahnya pun mengikuti bertaubat dan mengurungkan niat untuk merampok harta benda rombongan yang hendak pergi ke Baghdad. Dalam kitab Fathul Ghaib yang juga dikutip dalam Samudra Hikmah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuliskan bahwa Syekh Abdul Qadir pertama kali masuk kota Baghdad pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mustadir Billah Abdul Abbas Ahmad bin Al-Muqtadi bi Amrillah Abul Qasim Abdullah Al-Abbasi, tepatnya pada tahun 488 Hijriah atau tahun 1095 Masehi. Dari kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dapat kita ambil banyak pelajaran. Di antaranya adalah kejujuran pasti akan membawa kebaikan, termasuk membuat orang yang keras hatinya menjadi baik. Seperti kata pepatah, biasakanlah untuk jujur, karena kejujuran itu menuntut kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntut kepada keselamatan. Demikianlah video kali ini, semoga kita banyak mengambil pelajaran. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.